Rilis media DPP PD Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Ketiga, pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Ketiga, kasus suap Harun Masiku telah bersifat ingkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Keempat, kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. 5. Dugaan kami pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat
3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. 6. Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia, yang harusnya hanya diberikan kepada pihak terkait. Ketujuh, PD Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Kedelapan, PD Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Kesembilan, penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PD Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6 PD Perjuangan. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Sidi Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya, dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9, di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran.
kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader TNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, resiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka. Pasti setelah mengetahui Pak Sesen jadi tersangka, ya segera memang langsung dibuatkan videonya. Soal kapan tanggalnya, waktunya kapan, saya kurang paham lah. Mengenai kontennya, apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh Pak Hasto dari video tersebut? Apakah ingin menunjukkan bahwa ini adalah politisasi? Nah, yang pertama bahwa tentu kan harus ada persiapan ya. Jadi dibuatkan itu apakah ini politisasi atau tidak, ya memang soal situasi kebatinan kita hari ini kan kita merasakan itu. Nah, jadi apapun ceritanya, kami menganggap memang ini ada politisasi hukum, ada kriminalisasi hukum. Karena salah satunya yang kita rasakan, harusnya kan SPDP itu, pemberitahuan sebagai tersangka itu, harusnya kan kita mendapatkan itu lebih dulu. Tapi faktanya kita nggak dapat suratnya, tapi di media kita sudah dibombardir tuh. Nah, jadi kenapa kok bisa bocor kan SPDP itu? Nah, saya kira sementara SOP dari KPK, kalau surat itu nyampe ke kita, harusnya kan nggak bisa bocor tuh. Nah, ini kok jadi harus menjadi pemberitaan yang dahsyat luar biasa. Ya, ini jujur ini juga salah satu upaya memang politisasi hukum yang terjadi ke kita itu. Baik. Bentuk politisasinya yang Anda rasakan atau dari PDIP rasakan nih, bentuk politisasi seperti apa sih, Bang? Kalau kita pengen diperjelas lah kalau begitu. Nah, jadi sebenarnya kan Pak Sejed ini kan sudah tahu kalau memang dirinya akan dijadikan tersangka. Bahkan pada podcast yang bersamaan dengan Pak Faisal Akbar dulu ya, dengan ada Ibu Koni, terus sebelum itu juga bagaimana Mas Hasto ini menangani pilkada-pilkada di daerah. Nah, kalau Mas Hasto ini turun khususnya misalnya ke daerah Sumatera Utara tuh, karena sebagai tugasnya sebagai sekjen, dia kan harus sebagai motor partai kan untuk menggerakkan bagaimana untuk memenangkan pilkada di berbagai kota kabupaten. Kalau dia bicara lantang di pilkada nih di Sumatera Utara, begitu juga di Jawa Tengah. Nah, jadi pengakuan dari Mas Hasto sudah pernah didatangin seseorang juga supaya jangan turun ke pilkada, jangan bicara yang keras-keras, jangan bicara yang lantang. Nah, jadi kalau bicara terus ini turun ke sana, ini saudara kan dijadikan tersangka. Nah, ini situasi kebatinan yang diterima, yang dirasakan langsung sama Pak Hasto itu. Berarti itu mungkin yang dimaksud Bu Megawati ya, akan mengaut-aut Kongres PDIP dengan adanya penetapan tersangka. Nah, itu nanti soal persiapan kita tahun depan untuk Kongres kan. Nah, jadi sehingga kenapa tadi kita sebut bahwa ini politisasi, karena begini loh kan, putusan perkara di persidangan itu mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai kasasi Mahkamah Agung, ini kan semua di persidangan kan sudah dirangkai, sudah dipanggil orang-orangnya, dipersidangkan, dipanggil saksi, dikumpulkan bukti-buktinya. Satu pun tidak ada seperti dalam sprindik yang baru ini disebut melakukan penjawaban bersama-sama, terus kemudian melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Nah, itu sampai ini tidak terbukti. Kalau memang masa sedih tersangkakan pada mata, saya sih cuma berharap satu aja. Ini kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa, 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus siapa penulis itu, Sandra Dewi, yang menjadi menurut apa ya, kemarahan masyarakat kan, pelajar banget korupsi 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuma kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah,
sampai harus malam dipanggil gitu, sementara beliau semua orang tahu dong beliau Katolik dan mengganggu keterangan beliau malam. Sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot, memamatan, memantau baru, Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih, mungkin kita positif tinggi dong tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga kita nggak tahu, atau lagi yang lainnya. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya diberi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah mentariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong tuh, saya kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di-KPK-kan. Masalahkan meskipun para cacing tahu bilang bukan tukang fitnah, bukan tukang gosip, ini nggak ada yang saya ngomong sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye.